Argo Eriko Avandi, mahasiswa Prodi Hukum Universitas Gadjah Mada, meninggal dunia di tempat setelah ditabrak mobil mewah di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Meski sudah ditetapkan tersangka, saudara, pelaku belum ditahan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar, teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara. Oke, halo semuanya, selamat sore. Dan kita di sore hari ini kita akan memulai obrolan santai gitu ya. Kita bakal menanggapi kasus yang viral belakangan ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ini kan saya sudah bersama dengan 2 narasumber juga nih. Ada siapa, boleh kenalan dulu Mas? Halo, nama saya Aldo. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan saya kebetulan mengambil Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, saya juga perkenalkan, nama saya Ambrosius Prianto. Saya juga dari Universitas Mercu Buana. Lebih tepatnya saya mengambil Prodi Ilmu Komunikasi. Dan ini bersama saya juga sudah ada narasumber eksternal kita. Mungkin bisa kenalkan diri dulu Mas. Ya, malam-malam main ke Sleman. Perkenalkan, nama aku Rahman. Iya, nama aku Ibnu Rahman Irsyah dari Universitas Mercu Buana, tepatnya dari fakultas sebelah nih, Fakultas Ekonomi ya. Tepatnya di Prodi Manajemen. Di hari ini aku diundang sama teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi ya. Iya. Mengenai untuk membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Ya, cukup menarik untuk dibahas, jadi ya I'm here right now. Oke. Ya mungkin sebelum kita ini juga, gimana Mas kabar seminggu ini kira-kira? Well, agak hektik sih ya. Observasi gitu kan, tugas Yeah. gitu kan, serang tugas juga ditambah dengan ya tekanan-tekanan akademik deh gitu ya. Berarti Ya, biasa kurang kan? lebih sama lah ya, Sama, kita juga aduh tugas banyak gitu. Ya, salah satunya kan ini bebannya gitu ya. Iya, Bebannya ini salah juga satunya nih kan. tugasnya lumayan nih. Kemarin mungkin Mas sempat dengar kali ya ada kasus Argo gitu yang viral tuh katanya belakangan. Oh, langsung bahas nih ya. Oke, boleh. Boleh. Ya lumayan apa ya? Viral sih sebenarnya. Iya. Bukan lumayan viral banget gitu. Dan disayangkan banget gitu kalau memang proses kasusnya ya, kalau menurut aku nih kan. Proses kasusnya itu berjalan agak lambat gitu. Iya. Kita melihat di situ ketidakefektifan gitu, ketidakefektifan gitu kan. Yang mana seharusnya di situ itu lembaga keamanan yang selama ini kita ketahui mengayomi masyarakat itu kan harusnya di samping mereka itu menjaga keamanan, mereka juga efektif gitu kan. Nah, kan kita udah lihat nih perkembangan kasusnya kan. Argo itu ditabrak sampai dia meninggal di tempat, kita tahu tuh. Iya. Dia ditabrak sampai meninggal di tempat. Coba pernahkah kita bayangkan gitu kan, sebuah mobil dengan kecepatan apa yang sampai membuat seseorang itu mati di tempat tuh? Tapi katanya mobilnya kan kayak sekitar 40 apa 60 km. 60-an, 60 Iya, km ya. Itu kan 60 cepat juga kan itu. Nggak cepat juga sih, tapi cepat banget. Iya. Ya, cepat banget sih ya, tergolong cepat. Nah, sebenarnya kalau aku baca di beritanya ya, kayak di beberapa sumber gitu kan, ada yang mengatakan kalau si pelaku inisial C ya, inisial C itu sedang dalam kondisi lelah katanya. Dia sedang dalam kondisi lelah, itu menjalani kegiatan kampus sekitar 16 jam dalam hari itu kan. Cuman meskipun memang dia kelelahan gitu, sebenarnya itu kita nggak bisa membenarkan dong, ya kan? Iya. Kalau dia pun dia lalai nih, lelah kan. Why? Kenapa dia harus menghindari mobil sekencang Iya. itu gitu? Iya. Sekencang itu sampai membuat Argo itu tewas di tempat gitu. Karena logikanya juga kalau orang kecapean pasti mereka bakal Istirahat. pelan-pelan kan. Ya. Nggak mungkin mereka bawa mobil dengan kecepatan 60 km per Nah. jam, itu kan juga kurang make sense. Nah itu antara memang ketika dia mengendarai itu adrenalinnya meningkat atau bagaimana kan kita nggak tahu tuh. Iya. Tapi kan intinya sebenarnya meskipun itu kelalaian lah ya, kecerobohan lah, ya itu tetap nggak bisa ditolerir. Karena dari kecerobohan dia itu kan ada orang yang meninggal tuh gara-gara itu. Nah jadi mungkin kalau menurut aku sendiri ya di sini hal yang paling mencolok di sini itu dalam proses kasusnya itu keefektifan keamanan kita. Gitu. Keefektifan keamanan kita. Coba deh kita lihat di awal kasus. Ketika Argo dinyatakan tewas, kan UGM itu udah menyatakan untuk berbela-sungkawa. Iya. Udah kan menyatakan berbela-sungkawa. Di balik UGM yang sudah menyatakan berbela-sungkawa, si pelaku inisial C itu tidak langsung ditangkap. Iya, Dari iya. sini kita Bahkan- mempertanyakan. Bahkan kalau kita lihat ya, ini bukan cuma mengacu ke kasusnya Argo mungkin. Kalau kita lihat ke kasus belakangan yang mungkin banyak kan kasus sebelumnya iya. juga. Itu ke pihak keamanan kita kan
sebelumnya kalau hal ini belum viral mungkin nggak langsung bertindak. Nggak akan bertindak. Iya. Ya, Jadi mungkin kita bakal coba bikin kayak what if gitu kan. Semisalnya kasus Argo ini tidak viral atau bisa jadi dia bukan mahasiswa UGM, belum tentu kasus ini ditanganin polisi. Itu bisa jadi. Oke, Karena I agree with that. Iya. karena bisa dikatakan kan pihak keamanan kita kan geraknya lama kan. Kita sekarang bandingkan dengan kepolisian di luar negeri. Coba negara yang kepolisiannya sangat amat dihormati sama masyarakat. Aku kasih contoh di Jepang. Setuju. Mereka memiliki keamanan. Kenapa di sana tuh aman? Karena orang Jepang itu kan di sana polisinya benar-benar mereka bekerja demi mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat tuh percaya. Sedangkan kita kalau melihat fakta, kalau pihak kepolisian di negara kita ini, negara tercinta Konoha, mereka kalau nggak viral atau kasus-kasus yang berbau hal-hal mesum nggak bakal dijalanin. Iya. Itu juga menjadi salah satu hal yang buat kalau kayak masyarakat kita, termasuk kita nih ya, saya juga salah satunya bisa dikatakan jadi kayak trust issue gitu sama pihak aparat. Ya kayak contoh nih ya kan ya. Contoh nih ya kan ya. Misalnya nih kayak kasus Argo kemarin itu dalam 2 sampai 3 hari itu baru ditetapkan si pelaku C itu tetapkan sebagai tersangka. Iya. Nah, coba kita lihat bagaimana kasus PSK terjadi dalam 1 malam itu bisa langsung diberantas gitu. Kayak Apakah kalau- ini sebenarnya pihak keamanan kita itu berbotak mesum atau bagaimana gitu kan? Tapi gini, kalau aku bilang mesum juga bisa. Karena gini Mas, kalau kita lihat kasus yang berbau hal-hal mesum atau pornografi itu biasanya diurusnya tuh gercep banget. Gercep, kayak ya kan? ini hari ini nih langsung ditanganin, besok kasusnya di up to date terus. Nah, kita ingat deh kasus yang viral juga. Siskae deh. Siskae tuh kan ojol. Dalam berapa hari kemudian Siskae ditangkap tuh. Iya. And then bebas lagi. And then viral lagi, ditangkap lagi kan? Iya. Ya, pergolakannya itu cepat banget gitu. Percepatannya itu cepet gitu, kita langsung ditangkap lah. Gitu bebas langsung ditangkap gitu. Cuman perkara apa? Video mesum gitu kan. Video mesum lah dilarang gitu kan. Cuman masa iya lu pilih-pilih dosa gitu. Iya. Lu mau nangkap itu pilih-pilih dosa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya keefektifannya dari keamanan kita itu yang perlu diperhatikan gitu. Kan lembaga keamanan kita ini ada di sini itu kan selain mereka mengayomi, mereka juga harus efektif gitu. Yang artinya dalam konteks logikanya mereka itu harus mengayomi dan efektif, mengayomi secara masyarakat efektif. dan secara efektif. Dan tuh konteks logikanya dan artinya nggak boleh salah satunya. Iya. Nah, namun yang sering terjadi di masa sekarang ini kalau nggak mereka itu geraknya cepat itu kagak efektif atau nggak mereka melakukan hal yang efektif tapi tidak terasa mengayomi gitu Iya. kan. Kadang itu seakan mereka tuh memberikan sebuah pattern yang berat sebelah. Ya, mereka tuh melakukan pattern yang berat sebelah gitu. Kadang-kala mereka represif. Kadang-kala mereka represif dengan dalih alasan keamanan. Kadang-kala mereka mengamankan itu juga itu secara tidak masuk akal. Iya. Contoh mengamankan si pelaku C yang dalam kasus Argo ini kan dalam berapa hari baru ditangkap. Apa kan pelaku C sebelumnya bahkan ada orang-orang yang menyatakan kalau C itu tidak bersalah. Iya. Inisialnya tidak bersalah gitu. Ya kan? Nah, kita lihat Sampai jadi kan ada gebrakan di Instagram, di sosial media Ya. kayak Justice for Justice Argo. for Argo. Iya kan, Ya, Justice Justice for for Argo Argo. gitu. Itu Baru rame banget sih. baru bisa rame. Kayak mungkin Mas ada yang repost juga atau Ya, apa gitu. Ada kan yang repost harusnya kan. Salah Kayak- satunya. Nah, jadi kan dari situ kita bisa melihat gitu kan, kalau itu kagak viral kan, kagak viral tuh kan, ya instansinya nggak bergerak. Nah, dari kasusnya itu yang terjadinya seperti itu kan masyarakat yang udah terlalu lama sering digitukan kan mulai mencari tahu nih, background si pelaku siapa. Iya. Ya kan? Background si pelaku siapa? Setelah melihat background si pelaku yang merupakan dari kelas internasional lah, dia anak siapa, bapaknya siapa, direktur lah ternyata dan dia punya perusahaan kan orang jadi trust issue. Ya, khawatir. Iya. Kita nggak ada bilang Misalnya ya. gini. Yang gini, Kalau misalnya- bentar, gini kan. Gua nggak bilang kalau misalnya itu mereka itu swap atau gimana gitu kan. Iya. Cuman kan itu jadi sebuah kekhawatiran publik. Kekhawatiran publik dilihat daripada backgroundnya si C ini, inisial C, dan juga penangkapan dia ditahan itu kan lama. Itu kan lama tuh. Kita lihat juga background dia orang mana, bapaknya siapa. Iya. Oh, pantas lama karena apa? Gitu kan. Kan orang jadi curiga, oh bapaknya ini nih. Karena Jangan-jangan di swap nih. Kan orang mikir gitu tuh. Nah, netizen juga kan nggak mungkin kalau ada kasus gini diam nunggu, pasti mereka juga bakal cari sendiri kan. Dia tuh Apalagi siapa. mereka yang anonim tuh. Apalagi yang mereka menggunakan akun-akun anonim ya itu otomatis bakal tergebrak di mana-mana Iya. itu.
Dan kita juga nggak tahu nih kayak di belakang siapa tahu. Ini kan karena kita udah tahu backgroundnya anak pejabat segala macam di belakang sebelum polisi ditangkap bisa jadi disodok di swab. Di swab. Sebenarnya gitu. kita nggak bilang semua polisi gitu kan. Kita nggak bilang semua polisi gitu kan. Cuman ketika hal ini terjadi dan orang-orang melihat background daripada si pelakunya yang udah jelas-jelas salah, kan orang kita masyarakat kan jadi trust issue gitu. Oh jangan-jangan dia nggak ditangkap karena bapaknya ini. Oh karena dia anaknya ini makanya dia nggak ditangkap gitu loh. Makanya banyak banget orang-orang yang sudah mulai percaya akan satu kata-kata yang ada di negara kita ini, yaitu hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Orang semakin banyak yang percaya akan itu. Jadi ya sebenarnya itu sih yang sangat disayangkan ya. Kalau untuk dari pihak UGM-nya sendiri, ya mereka sendiri berbela sungkawa ya. Mereka berbela sungkawa memberikan kebebasan pada mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam berbela sungkawa pada si Argo pada yang Argo kan. Salah kan di patung Artemis yang di FK. Artemis itu di FH. FH. Mereka kan kasih bela sungkawa bunga-bunga gitu. Banyak bunga dan juga hadiah gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi simbol. Ya, karena kan simbol. bunga dikaitan sama Artemis. Artemis kan kaitan sama hukum. Iya, hukum dan keadilan gitu kan. Bisa jadi mereka tuh di situ kayak sindiran kalau ternyata keadilan. Di mana letak keadilan itu? Mereka sampai memberikan bunga ibarat persembahan ke Dewi Artemis itu. Dewi Artemis itu kan penggambaran dari sebuah hukum. Silakan mereka memberikan pernyataan bahwasannya di mana hukum itu gitu. Hukum itu di mana gitu. Ini kami memberikan bunga dan apa atas kematian salah satu teman mahasiswa kami, di mana keadilan itu gitu. Jadi menurutku itu sebenarnya salah satu sindiran halus yang seharusnya diketahui dan dipahami sama pihak-pihak luar. Dipahami oleh pihak-pihak luar yang menjadi orang yang menjadi instansi keamanan gitu. Mereka harusnya paham akan hal itu gitu. Jadi menurutku sendiri ya, yang paling berat dalam kasus ini itu, yang paling disorot di kasus ini itu adalah bagian instansi keamanan. Bukan mahasiswanya, bukan UGM-nya, bukan apa, tapi justru instansi keamanannya yang sangat dipertanyakan gitu. Netralitas mereka itu sangat dipertanyakan di sini gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau dalam kasus Argo ini sebenarnya banyak banget, semakin besar banget orang-orang yang udah gak percaya pada instansi keamanan kita gitu. Bahkan bayangin aja dah. Ada kasus-kasus gimana yang dipanggil siapa? Kalau Mas sendiri gimana tuh respon Mas? Kita kan kalau lihat kayak media sosial gitu, belakangnya kan kayak ada apa-apa semua ke damkar, kayak malah damkar tuh yang lebih mengayomi masyarakat tuh gimana tuh Mas? Ya karena kan seperti yang kita ketahui, masyarakat itu udah pernah dengar statement yang tadi Masnya udah bilang kayak keamanan di Indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah karena banyaknya kasus-kasus yang beredar yang penanganannya itu lama diselesaikan oleh dari pihak keamanan, kecuali mungkin kayak kasus-kasus yang kayak pelecehan seperti itu, kasus-kasus pokoknya mungkin hal-hal kecil pun itu cepat, bahkan lebih cepat daripada kasus-kasus yang mungkin besar kayak kasus si Argo, kasus mungkin korupsi seperti itu. Jadi ya bicara soal pelecehan seksual ya kan, bahkan ya di Indonesia ini sendiri mungkin secara kasus pelecehan seksual pada wanita itu kadang tanggapannya juga lambat gitu. Kita nggak sedikit ya, nih ya, Indonesia ini unik banget, unik. Salah satu keunikan Indonesia adalah Indonesia ini penganut agama terbesar. Salah satu negara yang salah satunya berlandaskan pada agama gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Islam, Kristen dan semua agama itu menjadi satu. Namun yang unik dari itu semua agama itu kan melarang yang namanya pornografi. Tapi justru Indonesia menjadi salah satu negara penikmat pornografi terbesar di Indonesia gitu. Ini kita coba bicara ke pelecehan seksual tadi kan. Nah, balik lagi ke pelecehan seksual wanita yang kurang dilihat gitu. Kita nggak sedikit kan di media sosial tuh ngelihat kayak pelecehan seksual yang terjadi pada seorang wanita. Tapi itu baru sedikit. Yang lainnya kan belum tentu terekspos. Terekspos dan belum tentu ditangkepi itu. Kayak contoh, kemarin sekarang santri pesantren gitu. Nah, itu malah jadi sarang. Malah jadi sarang tempat di mana orang-orang yang katanya itu labelnya agama itu justru memanfaatkannya itu gitu. Betul, memanfaatkan itu. Entah mereka mengatakan ini yang namanya penyucian zakar lah, mereka mengatakan ini adalah penyucian lah gitu kan. Jadi sebenarnya ya aneh aja gitu ya. Indonesia itu ibarat dua sisi gitu kan. Itu tuh terang banget tapi habis itu gelap.
gelap banget. Kasus yang viral deh kemarin lah. Apa? Kemarin lagi nih kan. Kasus yang viral lagi kemarin nih. Di salah satu kejadiannya tuh di Jakarta Pusat kalau nggak salah ya. Itu di kereta api. Tahu nggak tuh berita yang dimana ada seorang laki-laki yang tiba-tiba dia menyemprotkan cairan apa dia? Di KRL ya. Iya benar. Kan? Aku kemarin lihat tuh. Perempuannya bahkan sampai trauma tuh. Dia ngelapor ke stasiun, bilangnya apa? Cek CCTV dulu. Dia apa CCTV dulu. Padahal itu udah jelas-jelas dia dilecehin di saat itu juga gitu kan. Itu kan bahkan menurutku ya itu jadi salah satu sorotan juga bahwasannya hukum Indonesia ini untuk keadilan bagi perempuan itu masih kurang. Tapi di situ juga pihak aparat kayak lambat banget kan responnya. Lambat. Yang disorot juga lagi di sini kan, kita lihat deh korbannya. Perempuan itu kan ingin kita tahu kan perempuan itu sangat peka dengan yang namanya perasaan juga kan. Iya. Apalagi mereka saat itu diperlakukan seperti itu tuh. Ya lu bayangin aja dah. Perempuan itu udah merasa dirinya itu dia itu memang harus menjaga kesuciannya. Tiba-tiba ada orang yang berani ngelakuin hal sebejat itu gitu. Kan ngerasa jorok banget tuh. Ngerasa jorok banget tuh kayak gitu. Bahkan kita nih sebagai laki-laki ya, bahkan nggak akan kebayang gitu. Lu buang apa di depan umum gitu loh ke perempuan itu kan itu di luar nalar gitu. Gila. Bukan kayak itu. Makanya dokter Tirta ngomong kalau misalnya tegang itu push up kata dia. Tegang push up kata dia. Iya di videonya kan ngomong kayak gitu dokter tegang. Iya, kayak tegang push up gitu. Terus kalau kita push up kita makin naik. Loh, kan udah capek. Nah, iya benar. Iya. Udah capek gitu. Mas, mungkin ini kita minum dulu, Mas. Boleh. Ini ada minum kok di depan. Nah, kalau bicara hukum ya seperti itu kan. Salah satu hukum kita di Indonesia ini yang paling banyak selalu menyita perhatian itu selain daripada korupsi, pelecehan seksual. Dari pelecehan seksual kita bisa tarik lagi. Indonesia itu dua sisi gitu. Ada terang ada gelap. Ada gelap. Yang tadi Damas bilang kan. Benar tuh, benar. Nah, kalau ditarik secara umumnya lah ya, kita tarik secara umumnya nih kan, belajar dari pelecehan seksual dan juga kasus Argo tadi. Hukum kita di Indonesia ini perlu banyak banget yang namanya perbaikan. Perbaikannya itu bukan hanya satu. Itu perbaikan sampai ke sistem, ke akar-akarnya. Kalau dari sudut pandangku, kalau kita lihat hukum nih kan kayak sekarang nih. Kita kuliah nih sebagai mahasiswa. Benar. Aku malah ngelihat kita kalau misal masuk fakultas hukum kayak sia-sia. Kenapa tuh? Sedangkan hukum aja sekarang kayak gini. Ada Bisa benar, dibayar. Ada benar, ada Bisa dibeli. Ada. Bisa kita menangani kasus nih, contoh si Ani pelecehan seksual nih. Dia jadi pelaku. Dia bisa bayar kita. Kita lulusan hukum, contoh aku mahasiswa nih, gue dari UGM. Fakultas Hukum. Lagi nanganin kasus nih. Nah, orang ini datang. Terus dia bayar kok. Nih ya, dikasih koper. Nanti tolong tanganin gini. Intinya gimana lu bisa buat gue nih aman gitu. Nah, jadi kayak ambil politik, hukum, gue jadi kira bullshit man, nggak guna asli. Berarti kalau memang sistem di Indonesia benar-benar terjadi kayak gitu, berarti yang sangat diuntungkan itu mahasiswa fakultas ekonomi. Kenapa tuh mas? Ya karena mereka berbisnis. Oh iya. Mereka yang punya uang kan, mereka tinggal mengontrol aja kan, punya duit kan, gitu. Mereka yang dari fakultas ekonomi lah, mereka yang dari fakultas teknik yang berada dalam suatu tempat di mana mereka itu membutuhkan skill gitu lah ya kan. Apalagi nih, kita bentar lagi 2030 nih, kita bentar lagi bonus demografi nih kan. Iya. Itu kan mereka yang dari jurusan-jurusan yang bagus lah ibaratnya, mereka dari teknik lah, mereka dari teknik informatika, teknik mesin dan lain sebagainya, itu masih dibutuhkan untuk masa depan nanti. Nah, karena mereka masih dibutuhkan masa depan nanti, berarti kan karir mereka terjamin tuh. Iya. Kalau karir mereka terjamin, mereka dapat duit, ya udah. Mereka bisa ngelakuin seperti yang mungkin menurut teori masa tadi. Mungkin sebenarnya aku nggak sepenuhnya setuju ya sebenarnya, karena aku yakin sebenarnya nggak semua lah yang seperti itu. Cuman memang kita nggak bisa pungkiri karena maraknya kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia ini, ada orang yang berpikiran itu jadinya gitu. Nih kemarin tuh aku sempat kita bicara lagi soal keadilan nih mas. Kemarin tuh kayak gue tuh sempat baca gitu kan. Rata-rata orang Indonesia kita bandingin sama orang luar negeri, mereka tuh ada motivasi loh. Mereka mau jadi pihak keamanan tuh ada motivasinya. Tapi kayak kalau mau dibilang rata-rata orang Indonesia mau jadi pihak keamanan tuh rada-rada konyol sih mas. Wah, untuk coba mas tanggapin dulu dah. Ya mungkin ini dah mas, bisa tebak gak apa sih kira-kira motivasi mereka tuh? Kayak pengen jadi apa? Kenapa mereka mau jadi pihak apa? Tuh apa motivasi mereka? Ada nggak tebakan gitu?
biar terlihat keren aja nggak sih? Enggak, Itu salah. frontal banget sih. Itu kalau menurut gue tuh masih oke. Iya. Tapi lebih konyol. Balas dendam ke mantan, Mas. itu Wih, itu aku sempat lihat. Jadi ada video kayak sekumpulan orang tuh mereka kayak lagi pelatihan itu kan ada keterima. Nah mereka ditanya kenapa masuk jadi kalau nggak salah TNI atau apa gitu. Mereka ditanya kenapa? Kayaknya polisi deh ya. Polisi Iya, kayaknya. ditanya kenapa kalian masuk ini? Biar ini balas dendam ke mantan gitu. Siap. Jadi ibaratnya mereka tuh masuk, aduh, nggak ada untuk mengayomi masyarakat Iya. tuh nggak ada. Mereka cuma pengen Yang balas buktiin dendam. nih gue bisa nih. kenapa mau masuk jadi polisi? Siap mewujudkan cita-cita pacar. Nah, Lu bayangin dah? Lu bayangin dah? Orang yang mengayomi lu gitu, itu bukan mau niat mengayomi lu. Lu kenapa Tapi- jadi polisi? Biar cita-cita pacar gua terwujud gitu. biar kalau dia masuk TV, pasti mantan gue ngeliat nih. Iya. Iya kayak gitu. Biar kayak gue masuk TV gitu, pak mantan gue ngeliat gitu ya. Padahal belum tentu juga kan, gitu. Lagian jadi polisi sebagai sebuah bentuk untuk mendapatkan kepopuleran itu nggak make sense. Iya. Make sense, sangat make sense. Lu kalau mau dapatkan kepopuleran, ya lu lah jadi artis aja udah. Iya. Lu kalau mau jadi artis lu nggak perlu kuliah, lu nggak perlu banyak-banyak belajar, lu tinggal tahu aja apa yang bisa lu berikan untuk menghibur orang lain, udah lu bisa jadi Iya. artis suatu saat nanti gitu kan. Kita kembali lagi ke kasusnya Argo. Polisi yang menangani itu belum tentu mereka punya niatan mengayomi masyarakat menanganin kasus itu. Bisa jadi mereka terpaksa melakukan itu biar citra polisi nggak rusak-rusak amat di masyarakat, padahal udah telat. Atas dasar Karena udah viral. Bisa jadi kalau kan tadi aku udah sempat mention di awal, kalau kasusnya Argo ini nggak viral, nggak bakal itu. Ya. Mau sampai kita demo apapun nggak bakal diurus. Paling sekedar dicari tahu, tapi nggak dalam-dalam amat. Karena nggak menganggap itu adalah sebuah kasus yang serius. Iya. Karena mungkin ada backingan atau lain sebagainya, Iya. kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu nih kan. Kita nggak bilang itu memang benar backingan atau enggak. Tapi kan kita curiga gitu. Kita kan curiga gitu kalau hal itu memang benar-benar terjadi gitu. Kalau bahwasannya hukum di Indonesia ini sendiri itu dikuasai oleh uang gitu kan. Iya. Kita nggak tahu. Kalau memang hukum Indonesia benar-benar dikuasai oleh uang, ya berarti kita yang menjadi orang-orang mediocre itu udah benar-benar terancam gitu kan. Kita yang orang mediocre diperas, mereka yang orang-orang bawah tidak tahu mau makan apa, sedangkan mereka yang di atas sudah bebas aja mau ngelakuin apa gitu kan. Malah Kalau jadi kayak gitu kan. ini Leviathan system. Iya, mereka menjadi Yang- level sistem atau enggak mereka menjadi kaum borjuis yang ada pada zaman dulu gitu Nah. kan. Nah, kalau memang mereka beneran jadi kaum borjuis, takutnya ntar nih kan kaum proletarnya naik nih kan. Iya. Ya, takutnya revolusi Prancis itu nggak cuma ada di Prancis, revolusi Indonesia jadi terjadi gitu kan. Bisa terjadi Ya, juga. yang kita takutkan itu juga gitu kan. Sebenarnya kita nggak mau hal itu terjadi gitu kan. Tapi bisa jadi. Ya, nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat itu bakal terjadi. Iya. Kita tarik juga deh. Menurut data BPS, kemiskinan di Indonesia itu kecil. Tapi menurut Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia itu sampai angka 60%. Yang kita percaya sekarang BPS atau Bank Dunia gitu. Ya kan? Ternyata secara standar BPS itu juga beda standar dengan Bank Dunia gitu Ya, kan. iya. Nih, kalau di BPS berapa tuh? Kita jajan 20.000 udah dianggap mampu gitu kan. Per hari per hari kita makan 20.000 itu udah dianggap mampu kan, bukan dianggap miskin kan. Iya. Dalam hati gue 20.000 itu gue beli ayam geprek aja kayaknya belum kenyang deh. Iya. Apakah gue udah kaya berarti ya? Gue udah kaya banget berarti. Nah, sedangkan menurut data BPS itu sangat berbeda gitu. Iya. Kalau 20.000 itu masih tergolong sangat miskin gitu. Ini kita kalau lihat juga tuh kan Bank Dunia, BPS. Mungkin kalau dari sudut pandang orang ya, itu kan pasti mereka rata lihat BPS kan, nggak lihat di Bank Dunia. Iya, Padahal kan dunia tuh kan bukan cuma data tergantung BPS juga. Iya. Ada pusatnya Bank Dunia. Iya, karena BPS kan hanya menilai dalam suatu teritorial aja. Tapi tidak secara keseluruhan. kalau gitu. nih ya, aku tanya Mas Aldo dulu deh. Kalau menurut Mas, polisi itu apa mereka berlaku secara tidak adil itu ada nggak kira-kira faktor ekonomi itu ada nggak kaitannya sama keadilan? Kalau menurut Masnya dulu. pasti ada sih. Hmm. Apalagi kan polisi zaman sekarang yang kita ketahui itu cuman modal suap aja itu pasti mereka udah cepat gitu. Apalagi misalnya kalau kita ketahui misalnya kita balik lagi ke kasus Argo tadi kan, itu kan si pelaku kan isunya kan yang beredar itu orang tua dia itu Siap. apa ya, bisa disebutkan petinggi gitu loh di daerah dia. Nah di situ yang bikin masyarakat itu malah khawatir karena adanya isu-isu yang mengkhawatirkan kayak
takut ada privilege buat si pelaku karena orang tuanya punya petinggi, punya jabatan, dia bisa menyuap polisi. Orang tua inisial C tadi berarti Iya. orang tua inisial C yang tinggi tadi ya. Oh iya. Itu kan beredar kan itu isunya. Jadi masyarakat lebih takut gitu loh kalau kasus si Argo ini nggak bisa terselesaikan dan si pelaku itu nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena adanya tentang ekonomi tadi ke keadilan kepolisian. Iya. Kalau aku sendiri ya, kalau kepolisian kita yang mengambil apa yang namanya ekonomi, sebenarnya menurutku masuk akal kalau memang ternyata ada faktor ekonomi yang tidak memuaskan pada instansi polisi kita. Iya. Meskipun memang instansi kepolisian kita itu adalah salah satu instansi yang tidak kena efisiensi kan, dengan juga dana yang paling besar, menurutku mereka juga ada yang merasakan yang namanya ketidaksejahteraan untuk polisi-polisi dengan tingkat pangkat yang menengah gitu, menengah atau enggak bawah gitu. Kan rata-rata mungkin yang agak gede itu kan gajinya yang atas tuh kan, pangkat yang atas kan, aku nggak tahu tuh pangkat apa kan. Nah mungkin pangkat-pangkatnya yang mereka yang pangkat polisi untuk yang di pangkat menengah dan juga bawah itu mereka mendapatkan gaji yang kurang gitu. Dalam ada satu video yang aku lihat gitu, salah satu polisi yang baik bisa dibilang, ketika pagi dia itu tugas di Satlantas. Ketika selesai dia tugas di Satlantas di pagi hari, siangnya dia jadi badut untuk menghibur, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan nih, oh berarti mereka yang polisi ini juga tidak sepenuhnya sejahtera gitu. Kalau kita ambil dari secara POV dua sisinya, mereka ini juga tidak mendapatkan kesejahteraan secara gaji gitu, secara finansial gitu. Nah, balik dari situ kan, salah satu problemnya juga kan selain dari polisi itu ada juga instansi lain yang juga tidak mendapatkan kesejahteraan secara keuangan gitu. Contoh, dokter umum deh. Gaji dokter umum berapa deh? 3 juta, 4 juta. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Mereka kuliah dari semester 1 sampai semester 8 ditambah koas dan juga uji UKM PPD kan, UKM PPD bisa hampir 1M deh lebih. Untuk mereka aja. Sedangkan begitu mereka kerja, gajinya tuh malah nggak sepadan. Malah itu nggak adil. Sedangkan kita lihat ya, pejabat-pejabat di kita kan dapat gajinya tinggi-tinggi semua. Sebenarnya gaji mereka itu untuk pejabat kita ini mungkin sekitar 8 sampai 10 juta. Yang tinggi itu apa? Tunjangan mereka. Tunjangan mereka itu sangat tinggi banget. Tinggi banget untuk tunjangan mereka gitu. Nah, jadi kalau dari selain itu juga ada guru. Bahkan guru yang lebih mengenaskannya. Indonesia ini salah satu negara di mana gurunya ini paling mengenaskan nasibnya, terutama guru-guru honorer. Sangat naas banget nasib mereka itu untuk guru yang ada di Indonesia kita ini gitu. Nah, jadi menarik daripada 3 profesi tadi, mulai dari polisi, dokter dan juga guru, faktor ekonomi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka itu bakal mencari uang, gitu loh. Kita tahu bahwasannya menjadi seorang polisi itu mereka punya yang namanya sumpah pengabdian lah. Ada yang namanya pengabdian pada masyarakat. Tapi itu kan kalau dia sumpah pengabdian kayak ya udah tuh kan sekarang malah kesannya kayak formalitas doang kalau aku lihat. Nah, ini nih coba kesannya ya. Nah, jadi dari polisi, guru dan juga dokter itu sama-sama punya yang namanya pegangan sumpah pengabdian gitulah untuk masyarakat. Mereka semua memiliki kewajiban pada masyarakat. Mulai dari polisi memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat, kan? Kemudian guru memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan pada generasi muda. Nah, ada juga dokter yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat, mengutamakan masyarakat gitu daripada yang apa. Nah, tapi kalau kita bicara sumpah nih ya, bicara sumpah nih kan, kita harus seimbangkan juga dengan kondisi kita gitu. Ketika perut itu udah nggak bisa terpenuhi, apa kita bisa mikir sumpah kita lagi? Nggak dong, karena perut kita aja udah nggak bisa kita penuhi, gimana kita mau mikir sumpah lagi? Idealisme itu bakal hancur gitu. Pasti otomatis ya mereka, gini gimana caranya gue bisa dapat duit secepat mungkin, apapun itu dah. Apapun itu. Gaji gue, karena gaji gue gitu kan, nggak cukup buat menafkahi diri gue sendiri. Jangankan diri, kalau orang itu, kalau dia sendiri oke. Tapi kalau ada keluarga, belum keluarga, anak sekolah, istri di rumah, biaya buat sendiri gimana? Itu dia. Sedangkan gaji, kalau guru honor aja gaji kita paling kecil loh, guru honorer loh. Bahkan guru honorer ya, bahkan uang kirimanku bahkan lebih besar daripada gaji guru honorer loh. Kalau ada nggak seimbang banget. Kalau dilihat miris. Seimbang banget. Makanya kalau mau ditarik benang merah sama kasusnya Argo, kenapa polisi itu lambat banget dalam menangani kasusnya itu?
menurutku itu juga ada kaitan sama ekonomi loh. Iya. Karena tadi Iya. mereka mungkin bisa gercep kalau misalnya negara kita tuh makmur. Tapi kita lihat kembali, negara kita tuh kayak apa-apa efisiensi anggaran, tiba-tiba efisiensi anggaran. Ya polisi kayak gitu walaupun nggak kena ya, mereka juga bakal mikir, kita nggak tahu gaji polisi bakal kayak berapa sebab banyak gitu. Iya. Jujur gua nggak tahu. Jadi kalau lihat juga mereka bakal pasti kayak, ya elah, ngapain gua mengayomi masyarakat tapi gua nggak dapat bayaran. Ya. Tapi kita nggak bilang itu semua polisi ya, beberapa. Karena kan ada polisi yang benar-benar niat buat mengayomi masyarakat, ada yang enggak. Kayak contoh di kasus Argo ini kan kita nggak tahu. Yang ngetanganin awal mulai polisinya itu siapa. Itu kayak kalau mereka beneran niat, harusnya dari awal mereka tahu kasus ini, itu langsung gercep. Iya. Sedangkan kita nggak tahu, kayak tadi di awal-awal kan kita sempat mention tuh kenapa kasus pornografi malah lebih cepat ditanganinnya. Kita nggak tahu mereka malah enjoy video mesum secara diam-diam di belakang kita kan kita nggak tahu. Iya. Sedangkan kasus ini apa yang mau mereka enjoy? Nggak dapat mereka hawa nafsu. Apa gitu. Nggak ada kenikmatan hawa nafsu yang mereka dapat dari ini. Kasusnya Argo. Yang paling kocaknya lagi, bahkan ada anggota polisi yang videonya itu video dia mesum itu tersebar di internet. Dari sini kan semakin menurun yang namanya kepercayaan kita kepada Polisi. instansi kita, instansi keamanan kita gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ditarik kesimpulannya, ada korelasi ataupun ada yang namanya intersection, irisan antara faktor ekonomi dengan kinerja kepolisian kita juga, kinerja dengan instansi keamanan kita. Namun kalau ditarik solusinya juga, ya mereka itu semua harus sejahtera gitu. Iya. Mereka semua harus dibantu sejahtera, bukan dengan dinaikkan gaji, enggak, tapi enggak hanya sekedar dinaikkan gaji. Kesejahteraan kan tidak punya sekedar kenaikan gaji gitu kan, tidak hanya cuma sekedar itu kan. Tapi seharusnya mereka yang ada di atas kita ini kan, yang merupakan suara pemangku kebijakan publik, yang harusnya bisa membuat sesuatu yang bisa menyejahterakan berbagai profesi gitu. Iya. Ya, kayak kita bisa melihat Argo meninggal nih kan. Kalau misalnya Argo itu masih hidup, gue yakin suatu saat dia itu justru menjadi seorang yang hebat gitu loh. Karena kita baru tahu juga Argo Eriko Arpandi itu menjadi seorang awardee dari beasiswa BSI gitu kan. Nah, kalau misalnya dia seorang anak bangsa sebaik itu terus bertahan hidup, memberikan kontribusinya pada negara, mungkin suatu saat dia menjadi orang yang hebat gitu. Tapi in the end dia justru meninggal di saat dia masih muda, dan kasus dia ini agak bertele-tele karena faktor daripada instansi keamanan kita. Dan tadi. kalau kita lihat di berita juga, berita tuh kan ngasih infonya bermacam-macam, ada yang kesini jadi tuh cabangnya banyak banget gitu loh. Jadi gak ada yang pasti. Kayak contoh kemarin yang waktu si C plat mobilnya ternyata palsu. Nah, ini sorotan juga nih. Bagaimana bisa gitu? Gimana bisa? Paling kocaknya lagi, yang paling pertama deh, sebelum plat, ngapain dia ke kuliah bawa BMW? Ngapain anak kuliah bawa BMW? Untuk apa? Kalau nggak mungkin nggak pamer itu ntar. Nggak mungkin nggak pamer. Udah BMW, abis itu tiba-tiba plat palsu. Iya, yang jadi pertanyaan itu plat palsunya sih. Nah, kenapa bisa plat palsu tuh beredar gitu loh di masyarakat tuh? Dan dipakai sama dia gitu kan? Yang hitungannya dia dari keluarga yang benar-benar mampu. Bukan mampu sih, lebih dari mampu gitu kan? Di atas mampu gitu kan? Keluarga yang berada gitu. Gimana bisa gitu kan? Dan penanganannya juga bertele-tele. Padahal udah jelas itu salah satu tindak pidana. Plat palsunya aja ketahuan setelah kecelakaan. Nah, kenapa sebelum kecelakaan belum nggak ketahuan tuh? Gimana ceritanya sebelum kecelakaan? Nah ini juga itu juga perlu ditanyakan. Nah, mungkin untuk yang anak hukum bisa mungkin menjelaskan ya. Cuma kita kan dari rumpun yang beda. Tetap rumpun sosum. Iya, kita dari sosial. Tetap rumpun sosial, kita mengamati dengan keadaan sosial gitu kan. Tapi ya it's fine sebagai kita untuk memahami kondisi-kondisi sosial saat ini ya. Jadi mungkin untuk saat ini sih, kalau misalnya nih ya salah satu anggota instansi keamanan ngeliat video ini ya, gua harap ada perbaikan lah untuk mereka gitu kan. Kita di sini sebenarnya agak satir mungkin kan, agak satir gitu kan. Cuman satir kita itu balik lagi ya untuk untuk peningkatan mereka juga gitu kan. Untuk peningkatan mereka. Ya bukan untuk menjatuhkan mereka, justru ini nggak membangun kan? Membangun ya kan? Kritikan masyarakat tuh seharusnya jangan jadi beban buat mereka, malah justru harusnya jadi
hal yang bisa membangun mereka. Iya, kalau jangan kritik, kan? jangan baperan, Nah. jangan baperan. Ada kan? Ada disinggung, baperan. Tiba-tiba apanya diblokir. Paling Aduh, kocak lagi. iya. Lu ngerti anak abah lu. Itu paling aneh tuh. Itu statement paling aneh. Ketika lu mengkritik lu anak abah gitu kan. Enggak, kita mengkritik itu ya demi kebaikan sebenarnya. Ketika kritikan itu terjadi, ibaratnya kita kayak disindir, oh salahku itu toh gitu. Oh salah gue ini gitu. Kita juga ingat dulu, kita negara apa? Demokrasi. Nah, balik lagi. Kita Demokrasi. Kita tuh demokrasi Nah. di mana masyarakat itu harusnya tertinggi. Kita punya andil. Suara rakyat itu harusnya didengar. Ya mau gimana kan? Sedangkan rakyat aja berargumen, kita kasih kritik, nggak didengar. Yang ada malah baper, tersinggung. Ih, ngapain ini ngomong-ngomongin gue? Tiba-tiba aja nih. Emang lu siapa? Iya. Kalau yang kritik di atas kita Disinggung di rapat. Disinggung di rapat. Itu tuh demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Suara rakyat 5 tahun dibeli cuma 20.000. Sebenarnya banyak untuk perbaikan di negara kita. Iya, gitu. banyak Cuman banget. harapannya itu semua dimulai dari kita gitu. Iya. Kayak ini juga kasus Argo nih bisa kita jadikan pembelajaran juga gitu. Oh, ini bisa menjadi sebuah studi kasus sih. Sebuah Nih, studi kasus yang baik. Kalau buat teman-teman yang mungkin nanti pengen bikin skripsi atau apa, mungkin nih kasus Argo Bisa. jadi referensi atau mau jadi bikin penelitian boleh banget. Apalagi nih Mas Aldo kan komunikasi itu boleh tuh jadi bahan referensi gitu. Sangat tepat sih ya terutama untuk jurusan-jurusan kriminologi, jurnalisme ataupun jurusan ilmu politik dan juga ilmu hukum, itu kasus Argo ini bisa banget untuk dianggap menjadi sebuah studi kasus gitu kan. Dalam artian kita sangat menghormati Argo ya, rest in peace untuk Argo ya kan. Rest in peace untuk Argo, tapi kasus dia Kita ini juga adalah suatu bentuk pelajaran sungkawa lah buat Iya. keluarganya gitu. Rest in turut peace bela untuk Argo sungkawa. gitu kan. Tapi kasusnya Argo ini bisa dijadikan studi kasus sebagai bentuk kita untuk menghalangi supaya hal ini tidak terjadi lagi. Gitu. Tidak terjadi lagi gitu. Cukup satu orang Argo yang pergi gitu kan. Karena meninggalkan kita. kalau kita lihat sejarahnya juga Argo ini bukan yang pertama. Malahan kasus-kasus sebelumnya kan juga ada. Malah nggak terungkap. Akseina, kita ingat deh kasusnya Akseina yang ada di UI, bahkan sampai sekarang Iya. itu nggak pernah terungkap gitu kan. Malah ditutupin kan kasusnya. Ya. Nggak dilanjutin. Kita nggak tahu kalau itu kan. Mungkin anak-anak kriminologi UI bisa kali ya untuk Iya. studi kasus di sini. Kita lanjut lagi nih out of the topic. Tahu kasus Vina? Salah tahu kasusnya Vina? Wah, nggak ngikutin. Kasusnya Vina yang kalau ada filmnya bioskop kemarin Oh, Vina 40 sebelum 7 hari. 40 atau 7 hari sih 7 itu? 7 ya. Itu film ya, Ah. sebelum 7 hari. Kasusnya kan naik lagi tuh. Ya. Karena apa? Karena film. Dulu kan kasus Oh, itu kan iya. sempat ditutup bertahun-tahun. Itu kan udah lama banget ya, Nah, udah. tiba-tiba filmnya booming, diteliti lagi sama polisi. Iya. Nah, itu juga bukti nyata buat ini pihak keamanan kita kalau ternyata kerja mereka tuh perlu ada hal yang viral dulu baru mau kerja. Sekarang setiap kasus tuh emang harus viral gitu. Viral Masa dulu. laporan masyarakat kalau masyarakat tidak mau bayar nggak mau ditanganin, itu kan rada-rada juga konyol gitu. Maksudnya yang harusnya keamanan kayak polisi itu mengayomi masyarakat, itu malah jadi mereka tuh kerja tapi harus dibayar dulu gitu loh. Harusnya kan secara ikhlas. Gue sih kena 500.000. Jadi aduh. Ya jadi itulah untuk kasus Argo. Ini buat dijadiin penelitian juga menarik banget karena ini kasus masih banyak kejanggalan, bukan cuma kejanggalan, masih banyak yang kosong lah gitu. Banyak plot hole-nya. Plot hole-nya banyak banget. Kalau kita mau research lebih dalam, wawancara orang, mungkin langsung anak-anak UGM yang temannya deket langsung kalau mau jadi penelitian skripsi bisa nih. Iya. Karena kasusnya juga sampai sekarang kan masih belum clear. Tapi memang si inisial C juga udah ditangkap sebenarnya. Iya. Udah ditangkap gitu kan. Cuman kan yang kita pikirkan gue sendiri agak trust issue gitu kan, apa dia jangan jadi ditangkap karena udah viral gitu kan. Gue justru trust issue-nya di situ gitu kan. Nah, tapi kalaupun memang ada yang mengangkat ini menjadi sebuah studi kasus baru, entah itu menjadi sebuah skripsi, tesis atau apapun itu, sebenarnya Bisa ini bisa untuk
melihat polanya gitu, Iya. melihat polanya itu seperti apa, untuk melihat bagaimana proses hukumnya itu terjadi gitu kan. Dijadikan referensi lebih tepatnya. Ya, Referensi penelitian dinamikanya itu bisa seperti banget. apa, dinamika antara kepolisian dengan kasusnya itu seperti apa, Iya, bisa banget. dinamika antara keviralan dengan kepolisiannya itu juga bisa diangkat sebagai studi kasus. Ya, terutama juga mungkin dari anak-anak ilmu komunikasi mungkin bisa mengangkat studi kasusnya gitu Iya, kan. bisa. Pengaruh keviralan dengan performa Kinerja instansi berapa keamanan. efektif kinerja polisi Iya, di Indonesia kinerja instansi keamanan Indonesia. tergantung dengan seviral apapun kasus itu. Kalau Iya. kasusnya nggak viral, nggak efektif. Studi Itu juga kasus. bisa diteliti. Nah, studi kasus kematian Argo mahasiswa UGM itu kan bisa diambil dari referensi dari situ gitu kan. Jadi kasus ini kan kita jadi banyak highlight juga gitu kan performa instansi kita gitu kan. Iya. Kalau memang kekurangan mereka ini kebanyakan selalu di situ gitu. Dan masih banyak banget kekurangan yang lainnya yang mungkin gedek lah kalau diceritain gitu kan. Cuman ya orang-orang bisa jadi bahan evaluasi dah gitu kan. Kita nggak mau kejadian Argo ini terulang sampai 2, 3, 4 bahkan ke Iya. seterusnya itu enggak gitu. Cukup di Argo aja, Cukup jangan di terulang Argo, lagi. bahkan kalau bisa Argo bahkan tidak perlu merasakan hal Iya. itu gitu loh. Nggak perlu merasakan hal itu gitu. Seorang mahasiswa berprestasi kayak dia gitu kan, seorang yang juga baik jiwanya gitu kan, harus merasakan hal yang kayak gitu gitu. Menurut gua itu nggak pantas sih, nggak pantas banget gitu. Kalau dari Mas Aldo, gimana tanggapan buat ini pihak keamanan kita gitu? Semoga kedepannya lebih baik lagi tanpa memandang bulu untuk merespon kasus-kasus apapun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu harus disamaratakan. Ya. Walaupun kita masih bisa lihat keamanan kita ini terus pihak polisi kinerjanya apakah bakal berubah atau enggak, setidaknya dengan tanggapan dari kita bertiga nih yang ada di sini nih, semoga kalau ada dari teman-teman yang mungkin dari pihak kepolisian menonton bisa jadi bahan buat perbaikan diri, evaluasi gitu. Kalau ternyata banyak loh kasus di luar sana yang bukan cuma kayak gini, ternyata perlu ditangani, jangan cuma lihat dari oh ini kasusnya viral nih, ayo diselesain, jangan. Jadi kita cukup di Argo aja lah gitu. Kalau bisa Argo nggak perlu merasakan ini. Iya, nggak perlu. Sangat nggak perlu. Ya mungkin durasi juga nih Mas. Kita juga ada di penghujung bincang-bincang nih. Iya, benar. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari kasus ini gitu ya. Ya, kita ambil kesimpulannya bahwasannya gitu kan. Kalau keamanan di negara kita ini itu sangat tersangkut paut dengan yang namanya keviralan gitu. Jadi ya banyak banget evaluasi untuk pihak keamanan kita saat ini gitu. Jangan bergantung pada viral dah gitu. Jangan. Hukum itu buta gitu. Hukum itu buta. Nggak mandang siapapun gitu. Mau lu di atas, mau lu di bawah. Hukum itu buta gitu. Nah, teman-teman yang di fakultas hukum kalau ada yang lihat Dewi Artemis itu kan ditutup matanya sambil megang neraca. Yes. Neraca simbol keseimbangan. Mata ditutup itu simbol buta. Itu melambangkan kalau hukum itu buta. Kita tuh nggak boleh membela pihak ini, bela pihak ini nggak boleh. Hukum itu buta, hanya melihat pada satu hal, benar dan salah berdasarkan bukti yang empiris dan dengan struktur yang logis. Makanya ada di timbangan neraca di tangannya. Iya. Sebagai perwujudan daripada logis dan empiris dalam suatu studi kasus. Betul. Gitu. Mana yang benar, mana yang salah itu akan menentukan di situ gitu. Jadi nggak ada yang namanya hukum itu harus dilihat apa ya. Meskipun secara praktikalnya sendiri di Indonesia ini dari bertahun-tahun lamanya gitu kan masih banyak banget kekurangannya ini. Tapi harapannya justru generasi-generasi muda, Gen Z kayak kita yang ada pada saat ini. Tapi kalau menurutku gitu. jangan cuma ke Gen Z. Ini kan kita daerah Gen Alpha. Mungkin kita bisa jadi Ya, pesan mungkin. ke mereka Gen Alpha ini. Untuk Gen Kalau- Alpha. Untuk Gen Alpha. Buat kalian Gen Alpha. Jangan ini- kebanyakan nonton tung sahur. Iya. Jangan banyakan nonton Kasus-kasusnya brand rock. gini juga perlu kalian lirik karena ini kan masa depan tuh di kalian juga. Gen Alpha. Suatu saat Gen Z, Gen lain itu kan juga bakal punah, tergantikan. Jadi semoga gitu kan. Apalagi buat kita ini kan sebagai mahasiswa. Setelah kita lulus kita nggak tahu. Mas mungkin lulus ada niatan apa gitu? Saya sih pindah negara ya. Kabur aja dulu. Iya. Mungkin Iya. Jadi tuh Gen Alpha, jangan banyak nonton tung sahur ya. Gen Alpha. Ya, jangan kebanyakan nonton brand rock ya.
Anda kebanyakan nonton Brainrot, otak Anda tuh busuk gitu. Gak bisa mengakses Gak pikiran bisa yang kritis berpikir gitu. kritis lagi. Iya. Ya mungkin kita karena ada di akhir juga karena durasi ini juga ternyata nggak terasa loh kita Nggak ngobrol terasa, gini ya. udah Hampir udah sejam lama loh. banget, hampir sejam Hampir ternyata. sejam, iya. Jadi oke, pertama kayak terima kasih dulu Mas sudah meluangkan waktu buat hadir di sini. Mas Aldo juga terima kasih banyak. Semoga kedepannya banyak perbaikan, perbaikan gitu. Pembicaraan kita di sini itu lebih ke sekedar bincang-bincang yang bisa diambil. Kita di sini bertiga lebih ke mengkritik bagaimana kinerja keamanan di negara kita ini. Iya. Melalui kasus kayak tadi si Argo, terus kita kaitkan lagi dengan kasus pornografi dan lain-lain yang ternyata tuh pihak keamanan kita tuh gitu. Kompleks. benar-benar menanganinya tuh kayak berbeda ibarat langit dan bumi gitu. Jadi sekian ya teman-teman untuk perbincangan dari kita bertiga. Pertama kami minta maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Dan yang terakhir rest Rest in peace untuk saudara Argo dan keluarga. Kami turut bela sungkawa. Mungkin dari saya Samuel undur diri. Dan saya Aldo Dan saya Rahman pamit undur diri. Terima kasih. sampai jumpa. Sampai jumpa. Yeah.